Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membahas mengenai lembaga tertinggi negara, saya berpesan, ayo kita lindungi keluarga kita, diri kita dari COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan lupa vaksin kalau misalkan ada undangan vaksin, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, dan jangan lupa berdoa. Lembaga tertinggi negara. Kira-kira masih adakah lembaga tertinggi negara di negara Republik Indonesia? Nah, di sini saya akan mempresentasikan lembaga tinggi negara dan menganalisa lembaga negara setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Mari kita lihat peta Indonesia. Di sini kita dapat melihat luasnya negara Indonesia. Dengan beraneka macam kebudayaan serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sejatinya merupakan negara yang kaya. Dengan segala potensi yang ada di negara Indonesia, harusnya kebodohan, kemiskinan, kelaparan, penindasan harusnya tidak ada lagi di negeri ini. Nah, oleh sebab itu, kita harus mempunyai aturan yang jelas supaya dapat menjadikan negara Indonesia negeri yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk menjadi negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, kita harus memiliki lembaga negara yang dapat diamanahi tugas mulia tersebut. Diharapkan dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga negara dapat mewujudkan tugas-tugas mulia, menjadikan negara Indonesia lebih maju lagi. Karena dalam upaya mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara dapat saling mengimbangi dan mengawasi. Bagaimanakah susunan lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen? Mari kita lihat bagian berikut ini. Dapat kita lihat bersama perbedaan susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di bagian sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, dan pada bagian sesudah amandemen, MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara karena di amandemennya pasal 1 UUD 1945. Dalam pelaksanaan demokrasi, politik hukum tidak lagi meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Mulai tahun 2004, pemilihan presiden tidak lagi ditetapkan oleh MPR, tetapi pemilu presiden dilakukan secara langsung sesuai dengan konstitusi. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, sebab sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara yang dibedakan secara vertikal struktural. Lembaga negara yang ada saat ini adalah lembaga negara yang dibedakan secara horizontal fungsional saja. Sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR juga mengangkat presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum. Presiden diangkat oleh MPR harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Bagaimana keadaan lembaga-lembaga negara lainnya setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Yang pertama, posisi presiden. Presiden sebelum amandemen dapat dipilih ulang oleh MPR tanpa batas masa jabatan. Setelah amandemen, presiden dapat menjabat paling lama 2 periode.
dan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian kekuasaan DPR. DPR sebelum amandemen, lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membentuk lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, sehingga membuat parlemen menjadi bikameral atau dua kamar yang terdiri dari DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat, namun anggota DPD terdiri dari calon perseorangan dan dipilih mewakili daerah, bukan mewakili partai politik, berbeda dengan DPR. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif. Sebelum amandemen, kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membentuk lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi atau yang disebut MK. MK terdiri dari 9 hakim yang dipilih dari unsur pemerintah, Mahkamah Agung, dan DPR. MK berwenang menyidang perselisihan pemilihan umum dan menguji peraturan dari tingkat peraturan presiden ke atas. Sementara peraturan di bawah tingkat peraturan presiden seperti peraturan daerah dan peraturan menteri dilakukan oleh Mahkamah Agung. Demikian sedikit informasi tentang lembaga negara setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kurang puas dan kalian dapat mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang lembaga tinggi negara. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia.